Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan melanjutkan acara Dibacain Berita. Beritanya mana nih, Bung Kameramen? Ya, Bung Alfian. Mungkin kali ini nggak baca berita dulu, Bung Alfian. Saya cuman penasaran aja. Karena beberapa kali saya menemani Bung Alfian dibacain berita ketika ada hal-hal yang mengganggu amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, seperti pelang Muhammadiyah yang dihancurkan, seperti atribut Muhammadiyah yang diganggu. Itu Bung Alfian bereaksi dengan sangat tegas gitu. Nah, mungkin teman-teman atau penonton YouTube Bung Alfian pengen tahu nih, emang Bung Alfian ini kader Muhammadiyah? Tapi kan Bung Alfian aktifnya dulu di P3, kenapa nggak di PAN? Kira-kira mungkin ini Bung Alfian bisa dijawab dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bung Kameramen yang baik hati. Saya sesungguhnya di mana-mana lebih sering menegaskan sebagai kader umat. Oh, ya. Pengertian kader umat berarti saya sangat terpatrikan ikrar PII. Iya. Apa itu PII? Pelajar Islam Indonesia, sebuah kelembagaan satuan kombinasi antara pelajar umum dan pelajar pesantren atau santri yang dibangkitkan pada tanggal 4 bulan Mei tahun 1947. Apa isi ikrarnya? Bahwa kami para pelajar Islam Indonesia, para kader PII dengan ini menyatakan akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan bagaimanapun juga. Itu saya lalui sejak tahun 1982 saya ikut-ikutan, tahun 84 saya ikut pengkaderan PII, sampai 86, 88, dan terus saya jadi pemimpin di komunitas struktur PII. Semasa kuliah, saya ketua umum IMM di beberapa hierarki tertentu. Saya jadi pengkader dan saya ikut latihan instruktur nasional tahun 1988 di UMS 1988 bersama Dr. Najamuddin Ramli 1988. Di saat lain saya termasuk pemberi materi dalam pengkaderan Taruna Melati 1, Taruna Melati 2 yang bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang pernah berubah sebentar menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah yang kembali menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sisi lain saya pengurus Pemuda Muhammadiyah di tingkat Tangerang dan pernah juga menjadi wakil 2 atau wakil 3 di Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta, dan pada peran-peran kaderisasi di Pemuda Muhammadiyah saya mendapatkan posisi sebagai instruktur Taruna Melati 3 nasional untuk pengkader Pemuda Muhammadiyah di tingkat nasional. Jadi saya juga punya kartu anggota sejak tahun 1990. Oh, pantesan. Ya, dan yang juga diketahui saya ini titisan dari keluarga Danau Maninjau, pertemuan resultante antara Pak Natsir dan Buya Hamka. Oh iya, dekat dengan itu ya. Kalau Buya Hamka tokoh Muhammadiyah Tulen, Pak Nasir tokoh Persis Persatuan Islam. Saya pikir itu Bung Kameramen. Lalu ada pertanyaan saya di P3. P3 itu adalah Partai Persatuan Pembangunan yang berdiri tanggal 5 bulan Januari 1973. Dia adalah gabungan dari partai-partai yang pernah ada, di antaranya Partai Masumi. Masumi tidak pernah bisa dimunculkan kembali pada waktu itu. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah, per 7 November 2020 Masumi telah kembali ada di dalam hati dan pikiran umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, saat itu P3 menjadi satu partai yang ditetapkan oleh Pak Harto. Nah, kenapa saya ada di dalam? Ya, saya adalah orang yang ada di Parmusi secara misi kelanjutan Masumi. Tapi tahun 1999 Parmusi dinyatakan bukan partai tapi hanya ormas, tapi artinya dia adalah sebuah gerakan yang merupakan partai politik yang diormaskan. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin nanti akan muncul, Ustaz Alfian suka ngisi maulid gitu kan, gitu ya? Belum dong. Oh, belum. Jangan dijawab dulu kalau belum ditanya. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan, karena di P3 ini saya memang pengurus dan aktivis. Saya mungkin para pemirsa sebagai catatan, saya punya kebiasaan kalau ikut di mana-mana dan saya ikut dengan sadar, saya akan memilih 2 posisi. Sebagai kader dan pengkader. Jadi saya adalah orang yang sangat berbahagia di Indonesia ini. Saya tidak pernah punya barier, tidak pernah punya garis demarkasi, apakah dengan P3, dengan PKS, dengan komunitas NU, komunitas Muhammadiyah. Saya tidak ada hambatan secara psikologis, begitu. Secara ringkas, IMM pernah jadi ketua umum
komisariat, Korkom. Korkom itu koordinator jaringan kampus. Pernah jadi ketua di tingkat cabang. Bahkan terakhir kan saya ketua alumni IMM Jakarta Selatan. Dosen juga di kampus Muhammadiyah berapa tahun Bung Alfian? Iya, saya mengajar di UHAMKA sekitar 30 tahun. Allahu Akbar. Nah, Bung Alfian, terus kalau untuk P3 berarti kan itu kan dulu ya Bung Alfian. Kalau sekarang udah enggak kan Bung Alfian? Iya, tidak. Saya sudah. Ntar orang kiranya Bung Alfian masih P3 lagi. Ntar dipajang fotonya repot. Nah, Bung Alfian, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah sebagai kader Muhammadiyah, kebetulan saya juga SMA-nya di Muhammadiyah juga Bung Alfian. Pernah juga jadi pengurus IPM lah waktu itu lagi SMA. Bagaimana apa ya? Saya melihat ya fenomena kader-kader Muhammadiyah seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Cianjur. Saya melihat banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memang dia penggerak gitu Bung Alfian. Jadi kalau ada beliau acara lancar, ada beliau acara jalan, ada beliau pokoknya semuanya bagus gitu. Nah, menurut Bung Alfian nih, selama Bung Alfian bersama Muhammadiyah di daerah mana yang pas atau patut menjadi percontohan Bung Alfian? Di tiap daerah itu punya keragaman ya. Tapi kalau pengalaman yang yang saya ingat misalnya di Jawa Timur, tepatnya di pemimpin ranting Wage. Di situ ada Mas Bagio, di situ ada sekolah unggulan internasional. Tingkat pengurus di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Tetapi nggak bisa bilang begitu juga, karena di tempat lain seperti Pekajangan di Jawa Tengah. Jadi tiap-tiap daerah itu ada keunikan. Jadi kalau mau dibilang di Muhammadiyah diberikan keluasan dan keleluasaan untuk melakukan artikulasi dan melakukan peran-peran kepada publik, kepada umat yang ujungnya bisa menghasilkan rekrutmen SDM, bisa menghasilkan pemasukan keuangan, bisa memberikan privilege yang memadai. Makanya Muhammadiyah pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus terus menjaga diri daripada bisikan setan, daripada gelombang-gelombang nafsu yang membuat kita kehilangan orientasi bahwa kita punya semangat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya, dan kita juga punya arahan untuk senantiasa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah dijadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan diri kepada Allah. Iya, Bung Alfian, berarti memang nggak bisa diragukan lagi ke Muhammadiyah, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, yang Bung Alfian sudah jelaskan, tapi saya pengen tanya ulang. Kan biasanya warga Muhammadiyah itu tidak hadir atau tidak ikut maulidan lah ya, walaupun kita bukan masuk dalam ranah yang mencela atau menghina gitu, Bung Alfian. Tapi saya lihat Bung Alfian, kader Muhammadiyah, tokoh di Muhammadiyah, akademisi di Muhammadiyah, tapi sering saya lihat Bung Alfian mengisi maulidan. Nah, ini kan unik Bung Alfian. Nah, mungkin juga yang kedua untuk akhir ini, apa nih pesan Bung Alfian? Karena mungkin kan ini kita lagi atmosfer muktamar nih Bung Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk kader-kader Muhammadiyah yang mungkin masih muda, yang masih merintis, agar tetap bersikap sebagai kader Muhammadiyah gitu Bung Alfian, tidak goyah, tidak mudah terpengaruh gitu Bung Alfian? Maulid Nabi bagi Muhammadiyah diketahui sebagai sebuah fakta historis dan sebagai bentuk aktivitas kultural yang memang ada dan bersinggungan dengan dinamika kemuhammadiyahan. Saya sejak aktif di mahasiswa maupun kegiatan di PII, kita karena dulu di PII itu pengurusnya juga kombinasi, ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada non-struktural dan lain-lain, ya kita terbiasa ikut. Jadi untuk ke Maulid Nabi saya berpartisipasi secara relasi hablum minan nas, relasi dakwah dan relasi kultural. Yang kedua, menghadapi muktamar ini, ayo insya Allah penggembira akan ada sekitar 3 juta bahkan lebih. Bahkan ada yang menyebut pada tanggal 17, 18, 19, 20 akan datang sekitar 10 juta penggembira Muhammadiyah seluruh Indonesia ke Solo yang bertepatan dengan tanggal 18, 19, 20 bulan November 2022. Maka itu mohon doa restu dari seluruh bangsa Indonesia agar acara muktamar sukses dan bisa melahirkan kepemimpinan yang bisa mengawal Indonesia dengan struktur kemuhammadiyahan. Pesan untuk generasi muda Muhammadiyah, jangan lelumpatan. Belajarlah untuk berproses. Pahamilah bahwa tidak ada orang baru lahir langsung bisa berlari. Betul. Ikutilah tahapan-tahapan menjadi seorang kader. Jangan
Anda baru selesai S3 saja Anda merasa sudah sebagai tokoh. Keselesaian akademis itu bukan ukuran secara nilai-nilai kemampuan. Yang dipentingkan adalah berkualitaslah secara formal, berkualitaslah secara proses-proses alamiah, sehingga alamiah, ilmiah, ilahiyah akan bersatu dan menyatu dalam diri seorang kader Muhammadiyah. Dia akan menjadi kader Muhammadiyah untuk Islam dan untuk izul Islam wal muslimin, untuk kedaulatan negara dan tegaknya syariat Islam di Indonesia berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya dan kebermakluman secara nilai-nilai konstitusional. Sekian acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.